langsung ketangkep gitu loh dek diri kita. Jadi ini nggak kayak lagu Arab apa ini artinya. Kadang ada lagu cinta diartikan lagu rohani kan gitu kan. Salahnya tuh Kalau di ketika situ dengar orang kayaknya. ngomong Arab langsung Terus amin, amin gitu. Banyak yang gitu. Iya. Karena kalau mendengar bahasa Arab langsung seolah-olah mendengar Allah lagi ngomong. Begitu. Tapi memang itu fakta dan kenyataan. Banyak umat muslim, mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab, tetapi mereka tidak tahu apa yang diucapkan. betul. Ya kesalahannya itu di situ. Terus aku kan pernah ngaji waktu kecil, aku ngaji, diajarin semuanya, dan aku kan sudah punya anak ini. Jadi aku ngantar anak untuk ke sekolah minggu. Di situ kita di dalam situ anak kita memang cuma dibimbing untuk ajarannya kita, tidak ada menyinggol sama agama lain, justru malah dari kita ngomongnya gini, kita doakan saudara-saudara kita berkati mereka, tidak ada yang namanya kamu nanti masuk situ jadi najis, kamu jadi ABC, seperti itu. Makanya saya sudah pernah bilang. Makanya saya sudah pernah bilang, di gereja nggak ada pendeta ngomongin agama Islam, nggak ada. Nggak laku saudara agama Islam kita ini, nggak laku. ngomongnya seperti itu, kita doakan saudara kita, seperti itu pasti. Iya. Tapi kalau ustadz di masjid, di ini ngomonginnya agama Kristen. Tapir. Dia nggak tahu tapir hewan yang dilindungi. Seperti itu. Dan waktu aku pindah juga, yang saya rasakan kesakitan hati saya juga sih, anak saya kan tadinya di kota, saya ajak ke kampung. Di kampung itu mayoritas Islam semua. Anak saya dari satu sekolahan dia yang Kristen, dia dipanggil apa di sekolahan, dia kafir, nggak ada dipanggil namanya. Dan anak saya di situ tanya gini, mama, kafir itu apa, mah? Kan aneh di situ. Dan di situ guru agamanya pun diem aja, nggak itu. Saya datanglah ke sekolahan, tak bilangin juga langsung, gurunya diem aja. Jadi kayak apa ya, kenapa mereka tidak mengajarkan kita, oh itu saudara kita sama-sama, kita sama-sama seagama, kita sama, kok nggak gitu, malah mengiyakan. Bahkan itu sudah jadi slogan-slogan di sekolah. Iya. Muslim, yes, tapir, no. Itu udah itu aja. Iya. Jadi anakku itu kayak kena mental waktu sekolah di situ tuh, dia kayak kena mental, jadi pendiam gitu loh. Mama aku pindah lagi aja, ma aku mau di. Dan SMP semua kan sekarang kebanyakan sekolahan kita kan banyak yang pakai hijab. Anak saya nggak pakai hijab di sekolah negeri kan. Itu aja dia nggak punya temen loh, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu banyak dimusuhi, sampai gurunya juga. Aku sampai tanya gini, Bu, bagaimana perkembangan anak saya, bisa mengikuti pelajaran nggak? Bilangnya gimana? Anakmu tuh menjeng sekali gini-gini loh. Aku tanyanya perkembangan, jawabnya gitu. Wah, aku langsung ngomong terus anak saya, emang aku nggak mau sekolah di sini. Pokoknya aku mau pindah. Terus saya pindah, dia sekolah di SMA Kristen. Di situ dia punya banyak teman, dia mulai ceria, dia katanya enak aja, tidak ada apa ya, kayak kesenjangan gitu loh agama. Kok gitu ya, kenapa bisa seperti itu? Kadang pusing aku mikirnya. Ya, jadi banyak kalau dalam agama Islam itu banyak hal-hal yang berbau ritualisme atau berbau hal-hal yang bersifat fisikal gitu. Contoh misalnya wanitanya harus berjilbab, yang penting berjilbab, nanti habis itu nyolong di Indomaret. Makanya di dalam kekristenan itu tidak berbicara hal-hal yang jasmaniah, tapi berbicara mengenai pembenaran yang sifatnya itu lebih dalam dari hal-hal yang bersifat jasmani. Contoh nih, contoh. Kalau orang Islam, kalau sholat, ya kan,
Kan capek bersih-bersih tangannya, bersih begini, hidungnya disembus-sembus katanya ada setan lah di hidungnya kan. Ya kan? Nah, tapi kalau Bisa aku nonton kekristenan, itu. ya, kalau kekristenan kita tidak bicara soal bersih-bersih badan. Kekristenan itu berbicara bagaimana kita membersihkan jiwa kita, bagaimana kita membawa roh kita itu ke hadapan Tuhan seperti itu, bukan membawa tubuh kita seperti itu. Nggak memikirkan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Makanya datang kepada Tuhan di dalam agama Kristen, yang terpenting itu bukan kebersihan jasmani, tapi kebersihan rohani. Tapi meskipun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam kalau ke masjid cuci muka doang, nggak mandi. Iya, makanya mereka cuma cuci muka, keteknya tidak disabun. Walaupun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam cuma cuci muka doang. Kak Irma itu cuman saya kadang-kadang yang nggak mandi. Begitu. Iya Bang Edis. Kak Irma itu aura-auranya deh anaknya Tuhan Yesus itu sudah. Oh iya. Ya mudah-mudahan. Artinya begini, menjadi Kristen itu supaya kita menjadi manusia Bukan baru, sih. menjadi ciptaan baru. Enggak sih. Ini loh, di sini tuh tidak untuk mengadu domba. Aslinya tuh di sini untuk kita menyuarakan kita jadi minoritas. Kita lama diem, kita banyak itu. Jadi kita mau sharing. Kalau bisa kita membangun bareng-bareng. Kita bisa jadi saling membantu, gotong royong seperti itu. Jadi tidak menjatuhkan satu sama lain. Seperti itu, pengennya seperti itu. Tapi kenapa ajarannya kita nggak seperti itu? Padahal dari kita sendiri itu setiap di gereja kita selalu kita doakan saudara kita doakan saudara kita seperti itu. Di sini tidak mau mengadu domba, betul kan Mas? Itu Bang Edis ini Betul. kayak kita mengadu argumen begitu. Argumennya iya, kita. tidak ada. Oke, coba kita kasih naik Cila ya. Cila. Halo Cila. Cila Macia. Halo? Oke. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Cila. Ya, Cila, coba perkenalkan diri, muslimah atau Kristen. Halo? Aku Kristen sih, Kak. Tapi dari lahir ya. Kristen, Kak. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir tuh Buddha. Oh, lahirnya Buddha, terus jadi Kristen. Iya, banyak ya, banyak yang perpaduan di sini. banyak yang convert. Makanya ada satu forum itu hostnya cewek, namanya Yuli. Nah, yang cewek-cewek itu kumpul di sana tuh, cerita-cerita boleh. Cerita-cerita bagaimana kalian tadinya dari Muslim, terus convert atau dari agama lain, pindah ke Kristen. Boleh cerita-cerita di sana itu. Dia suka nge-host juga itu. Atau tempatnya Kak Nara tuh. Nara itu juga muslimah. Sudah jadi Kristen, dibaptis. Boleh ngobrol-ngobrol di sana. Iya. Kan semua. Ya. Kalau di sini memang Kak Cila. channel saya ini khusus debat, tapi malam hari ini kita curhat-curhat dulu nggak apa-apa. Biasanya aja ya. Tapi ini kita coba tampung dulu lah aspirasi dari wanita-wanita nih. Terutama dari wanita-wanita yang masuk Kristen ya. Coba wanita-wanita yang dulunya bukan Kristen terus jadi Kristen, gitu. Boleh coba cerita-cerita. Coba ini kita kasih naik ada satu orang lagi ya. Semper. Coba kita kasih naik lagi satu orang. Semper. Iya, Semper. Kalau keluarga aku kan papa aku kan nggak bisa gitu. gitu. Oh, nggak bisa nyalakan kamera. Boleh diundang ya toh? Oke. Oh, belum bisa nyalakan kamera ini, Semper. Oke, mohon maaf ya Semper ya. Oke, makasih. Saya turunkan dulu, mohon maaf ya, saya turunkan. Karena di sini wajib nyalakan kamera ya, untuk menghindari fitnah.
ini ada Yuli nih. Baru saya mungkin udah nongol. Iya Yuli, silakan nyalakan kamera. Ya, shalom Bang Edi, Shalom selamat juga malam. Kak Yuli. Ya. Ya. Jadi Wah, teman-teman, saya senang sekali. Saya senang sekali malam ini melihat wanita-wanita yang dipilih Tuhan Yesus. Ya, Kak Irma, saya sudah mendengar cerita Kak Irma. Itulah yang terjadi saat ini Kak Irma. Saya selalu mencari teman-teman Kristen, tetangga sebelah kita yang mau berdiskusi dengan baik, belajar tentang keimanannya. Tapi ternyata susah Kak Irma. Saya susah mencari cewek-cewek yang mau berdiskusi dengan Kak Irma. Apa yang dialami Kak Irma ini sebenarnya banyak dialami teman-teman saya. Tapi mereka tidak berani speak up Kak Irma. Ya, saya mengajak Kak Irma semuanya, teman-teman juga, mungkin teman-teman tetangga sebelah. Saya tidak pernah mau menyebutkan namanya Bang Edis karena Bang Edis paham keadaan saya di sini. Tetangga sebelah, hidup kita itu cuma sekali teman-teman. Saya sampaikan, apalagi kalian para perempuan ya. Saya selalu menghargai yang namanya perempuan. Bayangkan apa yang diceritakan sama Kak Irma, itulah realita yang terjadi teman-teman. Bagaimana harkat seorang martabat perempuan itu direndahkan. Tidak ada yang ditinggikan. Ya, saya bicara tidak teman-teman. Kenapa Mbak Irma? ya, begini. Makanya begini Kak Yuli, kalau sama wanita itu cocoknya wanita yang ngomong gitu. Karena kalau laki-laki ngomong kayaknya nggak pantas gitu. Makanya bagi perempuan-perempuan yang mau ngobrol-ngobrol bagaimana convertnya ke Kristen, bagaimana cerita, nih mampir tuh ke channelnya ini Kak Yuli. Kadang-kadang dia juga buka host, buka room yang perempuan-perempuan gabung yang ke perempuan-perempuan gitu. Kak Yuli, Ya, saya Kak mau Irma. tanya, ini masih ada dalam pikiran saya, boleh nggak saya bertanya? Nah, makanya dilanjutin di forum dia. Nanti forum kita jadi forum wanita. Gitu. Biarkan forumnya Bang Edi sendiri edukasi. Kalau teman-teman perempuan seandainya kalian ada kegalauan tentang keimanan, silakan hubungi saya dengan senang hati. Selagi Tuhan memberikan saya berkat untuk mengunjungi kalian, saya akan hubungi. Saya baru mengunjungi Bu Hana dan Bang Edis. Ini mungkin terbuka juga buat Bang Edis. Doakan saya Bang Edis, bulan depan saya akan jumpai Lina juga Bang Edis. Dalam proses juga Bang Edis. Ya, jadi Kenapa, wanita, Kak Irma? ya mentornya wanita juga. Kalau pria nanti wanita mentornya pria nanti gawat nanti. Wanita mentornya wanita. Kak Yuli, Kak Irma sedih itu loh. Ayo kita Ya Kak Irma. Kak Irma bisa melihat ya teman-teman yang sudah menjadi murtadin ya Kak Irma ya. Lihat bagaimana pribadi mereka. Pribadi mereka itu Tuhan bikin lebih baik dan lebih baik. Tapi mungkin Kak Irma bisa melihat komal-komal tetangga sebelah, seorang perempuan 24 jam itu membahas tentang keimanan Kristen tanpa ada dasar, hanya omong-omong. Saya tegas. Saya mau Kak Irma buka hati Kak Irma, jangan terlalu berkeras hati. Jika Kak Irma butuh pendampingan, nanti mungkin Bang Edis ada punya kenalan yang dekat di sana bisa menghubungi. Tapi Kak Irma ini sebenarnya sudah dapat karpet merah untuk pergi ke Amerika. Selagi masih ada waktu Kak Irma. ya saja Kak Irma. Kak Irma, satu pesan yang mau saya sampaikan sebelum saya turun, Bang Edis, saya juga terima kasih waktunya Bang Edis. Kak Irma, hidup kita cuma satu kali Kak Irma. Jangan sampai kita salah pilih Tuhan Kak Irma. Karena keselamatan itu ada ketika kita bersama Tuhan Yesus Kak Irma. Bukannya di surga-surga dunia. Ya Kak Irma, saya minta tolong Kak Irma. Ini ya, Irma tanya, kalau Kak Ya. Yuli ini murtad juga. Oh puji Tuhan saya dari lahir seorang Kristen Kak. Tapi saya Jadi selalu dia- mendampingin teman-teman. Jadi Kak dia Irma. yang kemarin datengin itu Ibu Nara yang muslimah tadinya jadi Kristen. Makanya kalau ya gabung-gabung lah ke channelnya ngobrol-ngobrol. Tapi kayak Kak Maista sama Kak Bella, Kak Bella kayak dengerin kan apa yang Irma omongin dari awal itu kan. Nah terus kayak yang Irma omongin tuh bener nggak sih, kayak yang Irma ucapin tuh kenyataannya memang kayak gitu, perempuan tuh kalau di kita gitu, kayak pokoknya di agama kita itu
ya kan kayak Iya, saya dengar ya, dari tadi saya sudah mengikuti mendengarkan ceritanya Kak Irma, memang seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang perempuan juga ya, kalau bisa kita pindah ke Komal saya, enggak apa-apa, biarkan Bang Iris, biarkan dia ngobrol-ngobrol. bagiannya dia. Karena saya mohon Bang maaf Iris nih, juga- karena di channel saya ini biasanya gontok-gontokan argumen. Nah, jadi nggak biasa di sini kita ngobrol, apalagi seputar kewanitaan. Nanti saya jadi menarik ini. Ya, itu aja ya. Oke, semua teman-teman. iya Karena Oke. ada lampu yang menyinari itu tadi ya Kak, matahari berubah menjadi apa namanya tadi, paha wanita. Oh iya, paha betis wanita akan menyinari seluruh dunia menurut ajaran tetangga sebelah. Oke lah ya, seperti itu. Teman-teman, bahasanya sudah selesai, sampai bahasanya Anda surat polisi datang ke rumah kan repot. Ya,